Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa STP Said Surakarta yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan pelajari materi tentang validitas dan reliabilitas data, khususnya untuk penelitian statistik pariwisata. Pada bagian ini kita akan pelajari beberapa submateri. Di antaranya adalah pengertian, kemudian jenis, dan juga ada pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita mulai saja pada slide yang pertama. Oke. Sebagai pengantar bahwa teknik pengujian validitas dan reliabilitas itu sangat penting dalam penelitian, khususnya untuk penelitian-penelitian kuantitatif. Karena pengujian validitas dan reliabilitas itu tidak bisa terpisahkan dari desain penelitian maupun metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, tentu dalam penelitian kuantitatif khususnya harus kita bedakan menjadi dua alat ukur atau dua instrumen penelitian yang biasa digunakan, yaitu instrumen berupa kuesioner dan tes. Nah, dalam penelitian kuantitatif, penggunaan instrumen dari sebuah kuesioner biasa digunakan dalam penelitian survei. Sedangkan dalam penelitian eksperimen biasanya menggunakan instrumen berupa tes. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu apakah akan menggunakan kuesioner atau tes, tergantung dari apakah penelitian itu termasuk dalam kelompok penelitian survei atau dalam kelompok penelitian eksperimen atau studi eksperimen. Nah, rekan-rekan, sebuah instrumen penelitian itu sebagai alat ukur dalam mengambil data dari tempat penelitian itu harus diuji, yaitu keakuratan dan ketepatan atau presisinya. Dalam pengujian itu biasa digunakan uji validitas, termasuk juga dalam pengujian keterpercayaan data. Tidak hanya kesahihan data atau dengan pengujian validitas, tapi juga keterpercayaan data, yaitu menggunakan uji reliabilitas. Nah, mengapa data penelitian itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya? Salah satu alasan yang sangat penting adalah agar data yang diolah itu sangat baik, dalam arti memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil. Dengan tingkat error yang sangat kecil, tentu kebenaran akan mendekati penelitian itu mendekati kebenaran secara ilmiah. Misalnya untuk penelitian sosial, biasanya di dalam beberapa literatur ada toleransi tingkat kesalahan atau error itu sebesar 5%. Artinya dari 100%, 95% itu harus mendekati kebenaran secara ilmiah. Sedangkan penelitian eksak non penelitian sosial itu menggunakan tingkat kesalahan sebesar 1%. Dengan tingkat kebenaran mendekati kebenaran ilmiah adalah 99%. Baik rekan-rekan, yang kedua, alasan perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas itu adalah agar penelitian itu mendekati satu ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu di mana varian yang ada itu seminimal mungkin varian itu bisa direduksi dari varian-varian yang ada. Yang ketiga, alasan perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas adalah menghindari adanya bias.
sehingga antara nilai yang diharapkan atau nilai estimator mendekati atau sama dengan parameter yang sebenarnya. Jadi paling tidak nilai estimatornya mendekati parameter sebenarnya. Misalnya kalau diaplikasikan dalam model analisis statistik, itu biasanya kalau menggunakan rumus regresi berganda, ada rumusnya yaitu Y sama dengan B0 dalam arti beta 0 ditambah dengan beta 1 X1, beta 2 X2 dan seterusnya plus error. Nah, beta di situ B1 X1 beta 1 adalah parameter, sehingga diharapkan nilai estimator, nilai yang diharapkan itu bisa sama atau mendekati nilai dari parameter yang sebenarnya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu validitas. Nah, jadi Anda harus memiliki pengertian yang jelas tentang definisi validitas. Intinya adalah validitas itu suatu alat ukur di mana seorang peneliti itu akan mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi saya ulangi, seorang peneliti harus mampu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Berarti dalam hal ini kata kuncinya adalah harus tepat, harus presisi, harus akurat, sehingga hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, kita lihat secara definitif dari sebuah buku. Saya mengambil buku metodologi penelitian yang dikarang oleh Kotari, di mana di dalam buku tersebut di halaman 73 Kotari menjelaskan bahwa validitas itu berkaitan dengan tingkat ukuran dari suatu uji. Apa yang akan kita uji? Jadi intinya bahwa seorang peneliti dengan menggunakan uji validitas itu akan mengukur apa yang seharusnya diukur, begitu. Berikutnya, secara lebih mendalam lagi, definisi dari validitas itu merupakan suatu uji yang asal katanya itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu validity. Nah, apa itu validity? Yaitu memiliki arti ketepatan, kecermatan, dan kesahihan atau sahnya data penelitian itu digunakan. Dengan kata lain, validitas mengukur seberapa cermat suatu alat uji data yang dilakukan itu memiliki fungsi ukur keakuratan dan kecermatan. Baik, kita lanjut. Dalam uji validitas tadi, yang paling penting seorang peneliti harus mengukur apa yang seharusnya diukur dan harus akurat serta cepat. Artinya, ada item-item instrumen penelitian atau item-item pertanyaan atau pernyataan yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengukur variabel yang diuji atau diteliti, maka butir-butir itu harus butir-butir item pertanyaan itu harus diuji. Nah, beberapa pengujian dalam uji validitas itu dikelompokkan dalam banyak literatur. Ada 3 jenis validitas. Kita pahami dahulu jenis validitas yang pertama adalah validitas isi atau consent validity. Intinya dalam validitas isi atau consent validity itu seorang peneliti itu akan menguji seberapa akurat suatu item
dalam penelitian itu mencakup materi yang akan diuji, materi yang akan diukur. Jadi misalnya Anda sebagai mahasiswa yang menyusun karya ilmiah, kemudian Anda akan menguji variabel kepemimpinan. Nah, variabel kepemimpinan tentu memiliki banyak sekali indikator. Nah, apakah indikator-indikator itu sudah tercakup di dalam item pertanyaan atau pernyataan kuesioner yang Anda buat untuk variabel kepemimpinan? Oleh karena itu, artinya dalam uji validitas, dalam validitas isi itu harus mencakup semua materi dalam variabel yang diteliti itu. Lebih jelasnya di sini disebutkan bahwa validitas isi itu berkaitan dengan apakah butir-butir pernyataan atau item-item pertanyaan dalam sebuah kuesioner itu sudah mencakup semua materi yang akan diukur oleh peneliti, diukur menggunakan uji validitas. Yang kedua adalah criterion related validity. Jadi validitas kriteria pembanding. Maksudnya di sini validitas itu akan menguji sebagai sebuah ukuran dari ukuran yang baru dibandingkan dengan ukuran yang sudah lazim, yang sudah ada. Nah, di situ akan diuji apakah pada kondisi yang berbeda hasilnya valid. Jadi dalam dua pengukuran itu tentu pengukuran yang terbaik dengan tingkat validitas yang tinggi yang akan diambil. Misalnya dalam satu penelitian Anda meneliti lama tinggal tamu yang ada di hotel. Kita tahu biasanya tamu diperkenankan dalam pengukuran yang sudah lazim saat ini adalah tamu diperkenankan untuk melakukan check-in pada pukul 13. Biasanya pada jam 1 itu sudah mulai check-in. Nah, namun dalam beberapa kasus mungkin ada pengukuran yang baru. Misalnya ketika terjadi kendala di mana tamu yang pertama atau tamu sebelumnya itu pada pukul 12 seharusnya sudah check out, atau paling lama diberikan toleransi sampai dengan pukul 1 misalnya. Tapi faktanya sampai dengan pukul 1 tamu tersebut belum keluar dalam kasus dengan catatan apabila jumlah kamar sudah full di sebuah hotel yang sedang dilakukan penelitian. Sehingga tamu berikutnya harus menunggu tamu pertama itu check out dulu. Nah, mungkin di bagian front office memberikan pengertian, pemahaman kepada tamu untuk bersabar menunggu sebentar misalnya. Apabila tamu masih sangat berminat untuk bersabar menunggu sampai dengan jam 1 lebih sehingga tamu pertama itu keluar, bisa jadi mungkin antara jam 1 sampai dengan jam 2 toleransi diberikan mundur, sehingga pada saat tamu pertama keluar, tamu yang berikutnya langsung check-in. Artinya check-in itu tidak pada jam 1 tetapi jam 1 lebih. Ini yang dimaksud dengan pengukuran yang baru. Jadi kriteria related validity atau validitas kriteria pembanding itu mengukur seberapa akurat antara pengukuran yang baru dengan pengukuran yang sudah ada atau yang sudah lazim digunakan. Berikutnya kriteria uji validitas yang terakhir adalah validitas construct atau construct validity. Validitas kontrak ini, validitas construct ini berkaitan dengan alat penelitian yang dipakai yang telah disusun berdasarkan construct. Construct itu dalam pengertian
kerangka term dari sebuah teori yang digunakan yang relevan dalam penelitian tersebut. Jadi harus diuji apakah ketepatan antara kerangka teori yang digunakan itu sudah benar, apakah materi-materi itu semuanya sudah tercakup dalam kuesioner. Tentu ini butuh dilakukan pengujian keakuratan, kecermatan, ketepatan, presisi yang disebut dengan uji validitas. Jadi harapannya Anda sudah paham bahwa uji validitas ini sangat penting supaya data itu akurat. Apabila ada data yang tidak valid, biasanya beberapa penelitian akan dilakukan penelitian ulang, tapi tentu menghabiskan waktu, biaya, tenaga, sehingga kadangkala diambil tindakan butir-butir atau item-item pertanyaan yang tidak valid biasanya direduksi dengan cara dibuang, tidak digunakan. Misalnya ada 15 item pertanyaan, kemudian ada satu item yang tidak valid, mungkin satu direduksi sehingga digunakan hanya 16 item pertanyaan atau pernyataan yang bisa dilanjutkan untuk diuji dalam model analisis statistik yang relevan. Berikutnya kita lanjutkan bagaimana proses pengujian validitas. Pada bagian ini saya tidak menampilkan rumus dan saya tidak menjelaskan rumus uji validitas karena mungkin keterbatasan waktu, dan saat ini sudah dengan kecanggihan teknologi kita bisa menggunakan aplikasi untuk menghitung uji validitas supaya lebih cepat, tidak perlu menggunakan rumus yang dihitung secara manual. Tapi kita menggunakan aplikasi uji statistik semacam contoh minimal SPSS, maka proses pengujian validitas itu lebih cepat diketahui hasilnya. Proses pengujian validitas kita lihat di slide. Saya berikan contoh. Saya gambarkan di sini ada sebuah kuesioner. Cover dari kuesioner itu biasanya di kuesioner itu ada identitas responden, mungkin namanya, kemudian jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang bisa mencirikan karakter dari responden. Kemudian selanjutnya di sini saya berikan contoh, ada variabel strategi service center. Misalnya sebuah penelitian ingin berjudul pengaruh strategi service center dalam menangani komplain terhadap kepuasan tamu pada misalnya Resinda Hotel Karawang. Nah, mahasiswa tersebut melakukan penelitian di hotel tersebut dengan beberapa pertanyaan. Misalnya untuk variabel strategi service center itu di sini saya contohkan ada 4 item pertanyaan, ada 4 butir pertanyaan, di mana variabel X, variabel bebasnya adalah strategi service center, sehingga variabel X itu kita notasikan untuk item pertanyaan adalah X1.1. Misalnya staff service center mendengarkan keluhan tamu untuk mengetahui permasalahan yang dialami, kita notasikan X1.1. Kemudian berikutnya item pertanyaan atau pernyataan yang kedua, saat staff service center tidak berada di tempat, duty manager turut menangani keluhan dan memberikan solusi yang tepat yang dibutuhkan tamu. Kita notasikan sebagai X1.2. Berikutnya, staff service center tetap menunjukkan rasa empati kepada tamu dan meminta maaf atas kekurangan yang ada. Kita notasikan sebagai X1.3. Jadi, harapan saya jelaskan Anda sudah paham nanti untuk menyusun kuesioner yang berhubungan dengan variabel yang Anda teliti. Yang keempat, staff service center meyakinkan tamu dengan menyarankan solusi terbaik yang bisa dilakukan. Ini merupakan item-item yang mencakup
paling tidak keseluruhan materi strategi service center. Kemudian kita notasikan pertanyaan yang nomor 4 atau pernyataan yang nomor 4 kita notasikan X1.4. Nah, berikutnya kita lihat, saya kembali lagi di slide. Di sini ada pilihan, misalnya menggunakan jawaban skala Likert. Skala Likert itu dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi kalau misalnya responden untuk pertanyaan pertama menjawab sangat setuju, berarti kita kasih dia skor nilainya 5. Kalau setuju kasih 4, kalau ragu-ragu atau netral kita kasih nilai 3. Kalau tidak setuju kita kasih nilai 2. Sangat tidak setuju kita kasih nilai 1. Penerapannya seperti ini. Nah, lalu bagaimana proses untuk menguji validitas? Nah, pertama, kita tabulasikan dahulu jawaban responden melalui kuesioner yang sudah kembali. Jadi, kita sebagai peneliti sudah menyebarkan kuesioner. Kadangkala pada saat itu juga bisa kembali atau kadangkala besoknya baru kita dapatkan. Nah, kuesioner yang sudah kembali dari sejumlah responden yang sudah kita pilih, kemudian kita tabulasikan sesuai dengan jumlah sampel dan item pertanyaannya. Kita entry ke dalam aplikasi SPSS. Berikutnya, kira-kira seperti ini. Saya contohkan sebuah penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 30. Dari sampel nomor 1 sampai nomor 30, namanya kita masukkan. Kemudian tadi di slide sebelumnya kita lihat di sini, misalnya orang yang pertama menjawab pertanyaan yang pertama adalah Staff Service Center mendengarkan keluhan tamu untuk mengetahui permasalahan yang dialami. Apabila responden menjawab memberi silang tanda setuju, berarti skornya 4. Sehingga kalau kita terapkan dalam tabulasi, Amir, responden pertama, untuk X1.1 skornya adalah 4. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, responden pertama menjawab 3. Misalnya, saya kembali lagi, untuk pertanyaan berikutnya misalnya menjawab 3. Kalau dia jawab ragu-ragu berarti nomor 2. Kalau dia memberikan silang R berarti dia nilainya 3. Kita tabulasikan X1.2 adalah 3. Dan berikutnya, kalau pertanyaan nomor 3 dia jawab 4, kalau dia jawab setuju kita kasih nilai skor 4. Kalau dia jawab sangat setuju berarti skornya 5. Kemudian kita total tuh skornya. Dalam mungkin menggunakan aplikasi Excel kita bisa hitung. Berikutnya, dari data itu kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Kita entry dalam SPSS. Pertama, ada menu di dalam SPSS itu variable view. Nah, variable view-nya kita isi X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 begitu. Desimalnya kita isi 0 saja. Sehingga tidak ada 0, begitu. Jadi maka akan muncul kalau 4 bukan 4,00 tapi cukup 4 saja atau 3 saja atau 4 saja. Begitu. Setelah variable view diisi, langkah selanjutnya Anda menuju ke data view. Nah, baru angka-angka ini dimasukkan di data view. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Kita masukkan semua tabulasi, kita pindah X1.1 dari responden nomor 1 sampai responden nomor 30 kita masukkan semua. Setelah itu, nah yang paling penting tadi yang kita input adalah
jawaban responden X1.1, butir X1.2, butir atau item X1.3 dan X1.4 setelah diinput ke dalam aplikasi uji statistik. Berikutnya kita perlu total. Saya kembali lagi ke tabel di sini, kita lihat jawaban responden pertama 4, 3, 4, 5, kita total adalah 16 kalau kita gunakan Excel. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi SPSS, caranya adalah Anda pilih menu transform, kemudian Anda pilih compute variable. Setelah Anda pilih compute variable, nanti akan muncul tampilan semacam ini. Kemudian Anda pilih di sini all, maka dia akan muncul. Kita pilih sum, kemudian sum kita klik 2 kali, akan muncul di sini sum begitu. Baru selanjutnya kita kasih X1, kita klik pindah, ditambah X1.2 kita klik pindah, ditambah X1.3 klik, dan yang terakhir ditambah X1.4 klik, kita tutup kurung. Tapi jangan lupa kita kasih target variabelnya adalah X, karena ini variabel X atau variabel bebas, maka kita kasih targetnya di sini X, sehingga nanti totalnya itu menjadi total X. Jadi total item X1.1 sampai dengan X1.4 itu akhirnya menjadi X. Setelah ini selesai, kemudian kita klik OK. Nah, kalau kita klik OK, maka dengan sendirinya dia akan muncul variabel target tadi X, sehingga dengan sendirinya otomatis akan tertotal, akan terjumlahkan. 4 ditambah 3 tambah 4 tambah 5, 16, dan seterusnya begitu. Baik, kita sudah tabulasikan, maka kita berikutnya lakukan uji validitas data. Uji validitas ini dengan cara menghitung korelasi rata-rata seluruh butir atau item to total correlation dengan item per item, atau korelasi antar butir, inter item correlation. Kira-kira demikian yang akan muncul. Nah, setelah tadi tabulasi sudah dilakukan, kemudian sum total dari setiap item sudah muncul di total X atau di variabelnya, maka selanjutnya kita analisa uji validitas. Caranya kita pilih di menu analyze, kemudian kita pilih correlate. Dari correlate kita pilih bivariate. Nah, kemudian dari bivariate itu awalnya akan muncul seperti ini. Kita pilih semua, kita klik, maka akan pindah ke sini sehingga tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita korelasinya korelasi persen kita centang, kemudian two tab, 2 sisi kita pilih, kemudian kita OK. Setelah OK, nanti akan muncul outputnya. Output dari uji validitas itu seperti ini. Muncul seperti ini. Berikutnya yang ketiga, baru kita interpretasikan berdasarkan output tadi yang sudah keluar. Kita bisa hitung, kita bisa lihat berdasarkan nilai signifikansinya. Nilai signifikansi yang paling mudah kita dasarkan pada nilai signifikansi P. Probabilitas signifikansi kita lihat di sini dengan ketentuan apabila nilai probabilitas signifikansinya itu di bawah 0,05, tadi nilai signifikansi alfa itu
untuk penelitian sosial 5%. Jadi tingkat kesalahannya 5%. Lebih dari 5% berarti kita asumsikan tidak valid. Semakin di bawah 0,05, misalnya 4%, 3%, 1%, maka item itu kita asumsikan sebagai data yang valid. Nah, ini ketentuannya. Kemudian kita kembali lagi, tadi hasilnya ternyata setelah dilakukan uji validitas, X1.1 tingkat signifikansi alfanya adalah 0,000. Jadi sangat signifikan, karena tadi batasnya 0,05 atau 5%, ternyata di sini untuk X1.1 muncul 0,000, sehingga kita asumsikan valid. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga 0,01, sama-sama valid. Tapi untuk item yang nomor 4 ternyata 0,855, berarti di atas 5%. Dengan demikian maka untuk item X1.4 itu kita sebut tidak valid. Nah, dalam penelitian bisa jadi kita reduksi item 1.4 itu tidak digunakan, kita hilangkan, atau barangkali bisa kita lakukan penelitian ulang. Nah, ini yang tidak efisien karena terjadi pemborosan, baik itu biaya, waktu, dan tenaga yang harus melakukan penelitian ulang. Uji validitas kira-kira demikian. Mudah-mudahan Anda nanti ketika menyusun skripsi sudah bisa menggunakannya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah pengertian reliabilitas. Rekan-rekan, sebelum saya lanjutkan, uji validitas menguji ketepatan, kecermatan, keakuratan setelah dipenuhi. Jadi kesimpulannya, uji validitas adalah menguji, seorang peneliti menguji apa yang seharusnya diukur, apa yang akan diukur, dan apa yang seharusnya perlu diukur. Tetapi dalam uji reliabilitas yang harus kita tekankan, seorang peneliti itu ingin mengukur sinkronisasi antara teori yang sudah ada dengan hasil penelitiannya, termasuk juga kajian-kajian empiris yang sudah ada, sehingga konsistensi di situ ditekankan untuk diukur. Nah, melalui apa? Melalui keterpercayaan data, sehingga alat statistik yang digunakan untuk mengukur keterpercayaan dan konsistensi antara teori dengan hasil penelitian maupun kajian empiris menggunakan uji reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Secara definitif, reliabilitas sebagai konsistensi sebuah hasil penelitian menggunakan berbagai metode penelitian dalam kondisi yang berbeda. Jadi hasil penelitian yang sudah diperoleh kemudian berikutnya diuji dengan kondisi yang berbeda. Bisa jadi penelitian harus dilakukan ulang, sehingga tadi lanjutannya nanti ada uji reliabilitas itu tes retest. Kemudian ada juga reliabilitas internal, konsistensi internal. Konsep reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil skor pada item-item kuesioner yang diteliti, sehingga uji reliabilitas sesungguhnya adalah menguji ketepatan skala pengukuran instrumen penelitian. Ukuran tingkat reliabilitas yang pertama adalah retest reliability. Retest reliability. Retest reliability ini
merupakan suatu uji koefisien reliabilitas dengan melakukan pengukuran ulang kepada sampel yang sama pada tes yang kedua. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya begini, Anda melakukan penelitian pada 30 responden. Ternyata hasilnya mungkin ada yang tidak reliable. Kemudian Anda melakukan penelitian lagi dengan responden yang sama, jumlahnya sama, tapi waktunya berbeda. Mungkin yang lama dilakukan pada bulan Juni tahun 2020, tapi penelitian berikutnya, uji reliabilitas dilakukan terhadap kuesioner yang kembali dilakukan pada bulan Desember 2020, sehingga di situ periodenya ada 2. Nah, dari 2 periode tersebut diambil yang paling baik nilai reliabilitasnya. Berikutnya, cara mengukur tingkat reliabilitas yang kedua adalah intern consistency reliability. Yang kedua, intern consistency reliability itu adalah uji konsistensi atas jawaban responden pada semua item pertanyaan dalam suatu pengukuran. Nah, biasanya menggunakan Cronbach alpha. Jadi dalam uji statistik nanti ada nilai Cronbach alpha-nya. Nah, saya ulangi, intern consistency reliability atau reliabilitas internal, konsistensi internal ini menguji konsistensi atas jawaban responden pada semua item pertanyaan itu. Apakah reliable atau tidak biasanya diketahui dari nilai Cronbach alpha. Kita lihat bagaimana rentang nilai koefisien alpha berkisar antara 0 sampai dengan 1, sehingga beberapa literatur itu menyebutkan membagi kelompok nilai yang muncul dari nilai Cronbach alpha. Apabila nilainya 0 berarti tidak ada reliabilitasnya, tidak memiliki reliabilitas. Tapi di beberapa literatur menyebutkan paling tidak 0,5 itu sudah reliable. Di atas 0,5 malah lebih bagus. Jadi kalau misalnya di sini ditulis 0,8 berarti dia reliabilitasnya bagus. 0,9 reliabilitasnya sangat baik. Apalagi kalau reliabilitas Cronbach alpha nanti muncul nilai 1 berarti dia reliabilitasnya sempurna. Nah, kita lakukan pengujian dari data tadi. Kita lihat bagaimana proses pengujian reliabilitas. Yang pertama yang harus dilakukan tadi sudah dilakukan tabulasi pada pengujian validitas. Tabulasi sudah dilakukan. Berikutnya kita lihat di slide berikutnya, sama seperti pada gambar slide ke-13 dan ke-15 tadi. Dilakukan tabulasi, kemudian berikutnya di input uji reliabilitas. Yang kita gunakan bukan test reliability, tapi kita gunakan intern consistency reliability. Nah, kira-kira demikian. Tahapannya adalah untuk melakukan uji reliabilitas pada aplikasi SPSS, Anda pilih menu analyze, kemudian scale, kemudian di situ ada reliability analysis. Anda pilih. Setelah Anda klik reliability analysis akan muncul demikian, item muncul, kemudian Anda pindahkan, klik ke kanan sehingga muncul X1.1, X1.2, dia sudah berpindah ke kolom item.
Setelah itu Anda pilih OK gitu. Anda pilih OK, maka setelah di OK, output akan keluar berupa tampilan kira-kira seperti ini. Nah, kita tahu Cronbach alpha di situ tertulis 0,613. Kalau saya zoom 0,613. Berarti dia di atas 0,5. Artinya data tersebut sudah memenuhi reliabilitas. Kita sebut sebagai reliable. Interpretasinya berdasar nilai alfa, sesungguhnya tes dituntut untuk memiliki koefisien alfa 0,5, tapi kenyataannya adalah 0,6, berarti reliable karena dia di atas 0,0 atau 0,5. Akan lebih reliable lagi kalau di sini misalnya tertulis 1,6, berarti dia memiliki tingkat reliabilitas yang sempurna. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi STP Sains Surakarta, mudah-mudahan video materi tentang uji validitas dan reliabilitas ini bermanfaat untuk Anda, khususnya ketika Anda nanti menyusun tugas akhir atau skripsi Anda. Oleh karena itu, saya wanti-wanti sekali lagi, pelajari materi ini pada bagian bagaimana Anda harus menyusun kuesioner, pada variabel yang menarik untuk Anda teliti, kemudian setelah itu uji validitas reliabilitasnya seperti yang sudah Anda lihat tadi prosesnya. Mudah-mudahan Anda bisa menerapkan dan kita bisa atur untuk melakukan praktik di laboratorium komputer. Demikian materi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, saya berpesan supaya tetap kita jaga protokol kesehatan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap terjaga, selalu fit dimanapun kita berada, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu untuk kita semua.